Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan mengenai mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dara Anisya Rahman akan mempresentasikan tentang analisis keuangan rasio atau financial ratio analysis. Analisis rasio adalah suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah suatu yang berhubungan dengan akuntansi serta pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Fungsi analisis rasio. Pertama, rasio keuangan membantu kita untuk mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekuatan keuangan perusahaan. Yang kedua, memberikan dua cara bagaimana membuat perbandingan dan data keuangan perusahaan yang berarti kita dapat meneliti rasio antar waktu, katakan dalam 5 tahun terakhir untuk meneliti arah pergerakannya. Dan kita dapat membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria Maulida. Saya dari kelompok 3 Manajemen Keuangan akan menjelaskan materi likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Cara mengukur likuiditas dengan dua pendekatan, yaitu satu, membandingkan aset dengan sejumlah kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, yaitu mempelajari kemampuan perusahaan untuk mengubah piutang usaha dan persediaan menjadi kas dalam suatu periode waktu tertentu. Mengukur likuiditas pendekatan 1, yaitu membandingkan aktiva dengan sejumlah kewajiban yang jatuh tempo. Ada dua cara mengukur likuiditas pendekatan 1, yaitu cara yang satu, rasio lancar, yaitu membandingkan kas dan aset lancar yang harus dikonversikan menjadi kas pada tahun di mana kewajiban jatuh tempo dan harus dibayar pada tahun itu juga. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio acid test, yaitu membandingkan kas dan aset lancar atau dikurangi persediaan yang harus dikonversikan menjadi kas pada tahun di mana kewajiban jatuh tempo dan harus dibayar pada tahun itu juga. Rumusnya aset lancar dibagi persediaan kewajiban lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Arini. Selanjutnya yaitu mengukur likuiditas pendekatan 2. Mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah piutang usaha dan persediaan menjadi kas dalam suatu periode waktu tertentu. Ada 3 cara untuk mengukur likuiditas pendekatan, yaitu yang pertama, periode penagihan rata-rata, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang perusahaan. Rumusnya yaitu periode penagihan rata-rata sama dengan piutang usaha penjualan dibagi kredit harian. Yang kedua, rasio perputaran piutang usaha, yaitu berapa kali piutang usaha berputar dalam setahun. Rumusnya yaitu perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi kredit piutang usaha. Yang ketiga, rasio perputaran persediaan, yaitu berapa waktu perputaran persediaan selama 1 tahun. Rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, tingkat pengembalian investasi dari pendapatan operasi atau operating income return of investment atau ROI, yaitu rasio penting dalam menilai
profitabilitas perusahaan adalah return of investment yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi terhadap aktiva. Rumus dari ROI yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isandayani. Saya akan menjelaskan mengenai margin laba operasi atau operating profit margin. Rasio margin laba operasi merupakan ukuran untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan. Laba operasi perusahaan merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. Laba operasi juga biasa disebut dengan laba usaha. Rumus dari margin laba operasi yaitu laba operasi dibagi penjualan. Kemudian ada total perputaran aset atau total asset turnover. Rasio perputaran total aset atau total asset turnover ratio adalah rasio aktivitas atau rasio efisiensi yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola neraca perusahaan, aset yang ditunjukkan oleh jumlah hasil penjualan per $1 aset. Rumus dari total perputaran aset yaitu penjualan dibagi total aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Amini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rasio hutang. Rasio hutang yaitu menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset perusahaan. Nah, untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi total aset. Kemudian rasio laba terhadap beban bunga yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya bunga yang diukur dengan membandingkan pendapatan sebelum bunga dari pajak terhadap biaya bunga. Nah, untuk rumusnya yaitu total hutang dibagi bunga. Kemudian selanjutnya pengembalian ekuitas saham biasa atau return on common equity, yaitu tingkat pengembalian saham biasa yang menunjukkan rata-rata penghitungan pengembalian atas investasi pemegang saham yang diukur dengan membandingkan pendapatan bersih terhadap ekuitas saham biasa. Nah, untuk rumusnya yaitu laba bersih ekuitas dibagi pemegang saham biasa. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 3 untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.